Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'd. Bapak ibu sahabat, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali di channel saya, Muksid Haitami. Yang baru bergabung di channel ini, boleh subscribe channel ini, karena insya Allah setiap hari akan ada video terbaru seputar umroh, haji, dan juga cerita tentang Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Di video kali ini, saya akan bahas satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang teman kita, saya tidak sebut namanya. Apakah boleh saya seorang pendosa, seorang ahli maksiat, ya, kalau bahasa Sundanya itu tukang bobok, tukang tarok, tukang ngalaan tali anderok, ya, boleh gak saya datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji? Nah, ini pertanyaan yang bagi saya cukup menarik. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak yang masih menganggap bahwa yang namanya tanah suci itu harus atau dikhususkan bagi mereka yang suci, yang terbebas dari dosa. Tapi menurut saya tidak. Justru orang-orang yang tanda kutip punya kebiasaan berbuat maksiat, berbuat dosa, justru mereka harus menjadikan tanah suci ini sebagai tempat untuk bertaubat, ya, taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul bertaubat, tidak taubat sambal, ya, hari ini taubat, sehari kemudian dia kemudian kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, ada satu kisah pada zaman sahabat Nabi bahwa ada seorang pelacur. Ya, seorang pelacur ini ingin bertaubat. Ya, dia bertanya kepada salah seorang orang alim lah di zaman itu bahwa saya ini pendosa, saya ini pelacur. Bagaimana saya bisa bertaubat? Apakah Allah akan menerima taubat saya? Seorang pelacur berkata demikian. Maka seorang alim mengatakan bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Allah maha penerima taubat. Sebanyak apapun dosa kita, ya, meskipun seperti, ya, mithla zabadil bahar, seperti buih di lautan, Allah tetap penerima taubat. Dia menerima taubat seorang hamba yang berlumuran dosa sekalipun, asal dia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dia betul-betul bertaubat taubatan nasuha, ya. Ya. Kalau kita berbicara atau kita menengok sejarah di masa lalu, bagaimana kemudian Sayyidina Umar sebelum kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum kenal dengan Islam, tersentuh oleh Nabi hatinya, ia adalah seorang kafir Quraisy yang sangat-sangat kejam. Bahkan ketika Fatimah adiknya di suatu ketika, ya, di suatu tempat membaca Al-Quran, dia kemudian ingin membunuhnya. Saking dia bencinya dengan Al-Quran, bencinya dengan Nabi Muhammad. Tapi karena dakwah Nabi ini sangat luar biasa, lemah lembut, ya, merangkul, mengajak, akhirnya luluh juga hati Sayyidina Umar. Dan apa yang terjadi? Beliau adalah dijuluki Umar bin Khattab, orang yang paling berani. Siapapun orang kafir yang saat itu ingin mencelakai baginda Nabi, ingin mengusik Nabi, maka beliau orang yang terdepan yang akan membela Nabi. Jadi sudah ada sejarahnya, sudah ada cerita di masa lalunya, di masa sahabat, bahkan sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, itu juga sebelum kenal dengan Nabi adalah seorang yang sangat kejam, ya, orang yang sangat bengis. Tapi Masya Allah, setelah dirangkul oleh Nabi, kemudian masuk berubah 180 derajat menjadi pembela
Nabi Muhammad, pembela Islam yang sangat luar biasa. Jadi hubungannya kalau Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci merasa bahwa dirinya adalah berlumuran dosa, kemudian ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji ke tanah suci, jangan kemudian berpikiran, ya saya banyak dosa. Tetapi jadikanlah tanah suci, Makkah Madinah sebagai tempat untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah yang cukup menarik menurut saya bagi kita, ya, para pendosa, ya, karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa, tidak ada. Tidak ada manusia yang suci dari kesalahan, tidak ada. Semua manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti punya dosa. Ya. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, salah dan dosa. Ya. Ada satu kisah lagi, ada seorang yang ingin bertaubat. Ya. Dia berangkat dari satu tempat, ingin atau menuju ke tempat, ingin mengunjungi seorang alim untuk bertaubat, untuk meminta nasihat. Artinya, dari titik awal dia sebagai seorang pendosa, kemudian dia ingin menuju kepada titik cahaya karena ia ingin bertaubat, mengunjungi seorang alim yang kemudian ketika dia bertemu dengan orang alim tersebut, ia ingin bertaubat, meminta nasihat kepadanya. Ya, maka dia berjalan gitu ya dari tempat asal mula itu menuju kepada orang alim tersebut. Ketika di perjalanan, Masya Allah, takdir berkata lain, orang itu kemudian wafat. Ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Malaikat yang bertugas mencatat amal baik kemudian mencatat berapa langkah, ya, berapa langkah yang telah dia lakukan, yang telah dia jalani dari mulai titik dia berangkat sampai menuju kepada tujuan dia, orang alim ini. Ya. Dua malaikat ini kemudian berebut ingin mencatat. Satu malaikat pencatat amal baik, yang kedua malaikat pencatat amal buruk. Ya, diukur sudah sejauh mana dia melakukan perjalanan menuju taubatnya itu. Ya. Ternyata jarak dia itu sebentar lagi akan sampai kepada tempat tujuan dia, ya, kepada orang alim tersebut, tempat di mana menjadi tempat tujuan dia untuk bertaubat. Maka Allah selamatkan dia. Allah masukkan orang ini kepada golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Karena apa? Allah melihat prosesnya. Allah melihat kerja keras, niat yang tulus, ikhlas, dan luar biasa dari orang tersebut. Jadi Allah melihat kepada proses kita. Nah, Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa urusan kita berbuat salah, ya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita cukup dengan kita bertobat kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kita, ya. Kemudian kita mengganti kebiasaan kita dengan amal-amal kebaikan. Tapi kalau kita berdosa kepada manusia, berbuat salah kepada manusia, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, gitu ya. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.